Awal Juni 2024, pengendali dari perusahaan TBK ini masih memegang 3 miliar 940-an juta lembar. Dan sekarang awal November sudah memegang 3 miliar 997 jutaan lembar. Artinya pengendali terus mengoleksi saham perusahaannya. Apa perusahaan TBK ini? Perusahaan memiliki kas 3,928 triliun, di mana total 3,864 triliun masuk ke dalam deposito sendiri. Uniknya, kas 3,928 triliun ini bisa digunakan untuk bayar total hutangnya. Total hutangnya ada di 3,223 triliun. Perusahaan tersebut adalah Tempo Scan Pacific atau kode saham TSPC. Perusahaan ini sudah tidak asing produk-produknya di telinga kita. Ada Bodrek, Oskadon, Hemaviton, Revlon, Marina, My Baby, SOS, dan lain-lain. Cara penjualan di 9 bulan pada tahun 2024 mengalami kenaikan tipis, yaitu sebesar 3,93% atau di angka 10,1 triliun. Dengan penjualan segitu, perusahaan bisa mendapatkan NPM sebesar 10,66%. Kalau kita lihat dari detail penjualan, mereka membagi penjualan ke dalam 3 segmen usaha. Farmasi omsetnya capai 3,5 triliun atau naik 19,22%. Produk konsumen dan kosmetik omsetnya capai 3,3 triliun atau naik 10,47%. Jasa distribusi capai omset 3,2 triliun, namun segmen usaha ini turun 13,34% dibanding tahun lalu. Salah satu hal yang bisa dikatakan perusahaan ini sangat sehat keuangannya adalah beban keuangannya ada di 56,2 miliar, dan itu semua bisa tercover dengan penghasilan keuangannya yang capai 150 miliar. PT Tempo Scan Pacific Tbk atau kode saham TSPC ini didirikan pada 20 Mei 1970. TSPC ini bergerak di bidang farmasi. TSPC ini pengendalinya adalah PT Boga Mulia Nagadi, dan sang pengendali rajin koleksi saham TSPC. Bahkan sejak awal tahun 2024, TSPC ini listing sejak 17 Juni 1994 dengan harga awal 8.250 per lembarnya. TSPC ini punya histori satu kali melakukan stock split, yaitu pada September 2006 dengan stock split di 1:10. Bahkan TSPC punya histori rajin bagi dividen 2 kali dalam setahun. Pada tahun lalu, TSPC membagikan dividen interim sebesar 50 per lembarnya. Dividen interim 50 per lembar itu pada tahun lalu bisa dikatakan setara dengan DPR 23% kalau kita lihat dari laba selama 9 bulan di tahun 2023. Lantas tahun ini TSPC bagi dividen interim nggak? Sampai kita tapping di video kali ini, mereka belum memberikan pemberitahuan terkait dividen interim. Akan tetapi kalau kita melihat dari historikalnya, mereka sering membagikan dividen interim di range bulan November sampai Desember. Jadi asumsi mereka membagikan DPR senilai 20-25% dari laba 9 bulan tahun 2024, mereka akan membagikan dividen interim kisaran 48-60 per lembarnya. Sekarang kalau kita lihat dari harga sahamnya, TSPC secara historikal di bulan November ini cukup oke, karena dalam 10 tahun terakhir mereka mengalami kenaikan 7 kali, dan saat ini TSPC masih dalam kondisi yang uptrend. Bahkan TSPC sejak awal tahun sudah naik sebesar 46%. Apakah TSPC menarik menurut kalian?